Jadi di dalam ayat yang ke-14 dia katakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Nah, kita tahu utang harus dibayar, ya. Jadi Rasul Paulus merasa bahwa dia berhutang sehingga dia harus membayar hutang Injil itu, ya. Ya, itu adalah satu satu dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Mengapa Rasul Paulus mempunyai perasaan bahwa dia berhutang kepada orang-orang tentang Injil itu, ya. Kalau kita membaca, kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16, di situ Paulus mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi di sini Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Ini merupakan satu kalimat perintah, ya. Kalimat perintah artinya bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawarkan. Sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, bagaimana kita menggunakan tubuh kita, waktu kita, talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, material-material yang Tuhan percayakan kepada kita, itu merupakan satu hal yang sangat penting untuk menunjukkan tentang keyakinan dan juga untuk menunjukkan pengertian kita tentang siapakah kita sebenarnya, ya. Jadi di sini Paulus dengan sangat jelas mengetahui bahwa dirinya adalah milik Tuhan dengan mengalami proses bahwa dia telah dibayar, dan kita tentu tahu bahwa yang dimaksudkan dengan lunas dibayar adalah darah Kristus yang terpaku di atas kayu salib. Jadi Paulus tidak merasa bahwa tubuhnya adalah milik dia, sehingga dia menamakan dirinya sebagai hamba Kristus. Jadi dia mengatakan bahwa dia adalah milik Tuhan, sehingga dia harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Di lain sisi saya membaca satu penjelasan daripada seorang penulis, saya rasa ini sangat membantu. Dia mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka hidup kita diperbaharui dan kerohanian kita mendapatkan kepuasan, dan kita menjadi ahli waris yang menerima warisan atau harta yang paling berharga di dalam hidup manusia. Dan dia katakan bahwa bukan hanya kita sendiri yang berhak untuk menerima harta tersebut, tetapi setiap orang juga mempunyai hak untuk menerimanya. Dan sekarang Tuhan mempercayakan harta itu kepada kita. Dan Tuhan ingin kita menyampaikan kepada orang lain. Jadi kalau kita menerima kepercayaan daripada Tuhan, berarti kita berhutang kepada orang lain, karena Tuhan ingin kita menyampaikan apa yang sebenarnya milik Tuhan kepada orang lain. Kalau seandainya kita tidak menyampaikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita kepada orang yang berhak menerimanya, berarti kita berhutang kepada mereka, ya. Nah, tentunya di satu sisi kita berhutang kepada Tuhan karena Tuhan mempercayakan kepada kita. Tetapi kita juga berhutang kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi itulah perasaan yang ada di dalam diri Paulus. Mengapa dia mengatakan dia berhutang baik kepada orang Yunani maupun orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar, karena Tuhan telah mempercayakan harta yang begitu berharga itu kepada dia, dan dia harus menyampaikannya. Jadi hari ini sebagai orang Kristen, sebenarnya kita juga mempunyai kepercayaan yang sama daripada Tuhan. Jadi orang Kristen sebenarnya
harus keluar untuk menyampaikan Injil. Dan Paulus dia juga pernah berkata bahwa perasaan yang demikian berarti kita perlu berdoa kepada Tuhan agar supaya Tuhan menolong kita mempunyai koneksi yang benar dengan Tuhan kita, sehingga dorongan Roh Kudus, dorongan penginjilan yang demikian itu timbul dan muncul di dalam hati kita. Nah, di dalam ayat yang ke-15 Rasul Paulus juga mengatakan, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang juga tinggal di Roma. Kita tahu bahwa Roma adalah satu kota yang sangat terkenal pada waktu itu, ya. Satu kota yang sangat terkenal, seperti yang Daniel di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Ya, Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 mengumpamakan Roma sebagai binatang yang bergigi besi dan berkuku tembaga, ya, yang akan melahap dan meremukkan serta menginjak-injak sisa, ya, dengan kakinya. Jadi kalau kita membaca pasal yang ke-7 daripada kitab Daniel, di situ adalah nubuatan tentang hal yang akan datang, dan binatang yang terakhir adalah, ya, banyak penafsir mengatakan adalah Roma, pemerintahan Romawi. Jadi kota Roma adalah kota yang pada waktu itu sangat terkenal. Baik penyair, baik pelukis, orator, sejarawan, seperti Augustine dan sebagainya, mereka berasal dari kota Roma. Jadi kota Roma adalah kota yang sangat terkenal. Dan Paulus mempunyai kerinduan untuk datang ke sana, ya, untuk datang ke sana untuk menyampaikan Injil. Nah, pada waktu dia berbicara tentang itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang juga diam di Roma, maka di dalam ayat yang ke-16 dia mengatakan sebab, ya. Jadi ayat yang ke-15 dia mengatakan dia ingin datang ke Roma, ayat yang ke-16 dia menggunakan istilah sebab untuk menyambung ayat yang ke-15. Dia mengatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, keyakinan yang kokoh dalam Injil ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, tapi di dalam bahasa aslinya itu New King James Version itu lebih literal, ya, lebih menerjemahkan secara langsung. Jadi New King James Version mengatakan saya tidak merasa malu akan Injil, ya. Jadi Paulus di sini mengatakan dia ingin ke Roma dan dia merasa tidak malu, ya. Lalu kita mungkin bertanya, mengapa rasa malu, ya? Mengapa ada orang merasa malu, ya? Nah, saudara sekalian, kalau kita menyampaikan Injil kepada seseorang, apakah kita merasa malu, ya? Banyak orang Kristen tidak keluar untuk menyampaikan Injil karena mereka merasa malu dan merasa takut, ya. Takut ditolak, takut ditertawakan, takut juga tidak tahu bagaimana menjelaskan, takut juga kalau ditanya tidak bisa menjawab dan sebagainya. Dan malu juga, ya, tidak berani untuk menyampaikan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa Roma waktu itu adalah kota yang besar, dan kita tahu Kaisar Romawi adalah salah satu kaisar yang sangat kejam, ya. Jadi kalau Paulus pergi ke Roma, itu adalah tempat yang sangat berbahaya bagi dia. Tetapi Paulus tidak merasa takut dan tidak merasa malu. Di lain sisi, mengapa Paulus mengatakan tidak merasa malu? Karena dia akan berhadapan dengan orang-orang Roma yang merasa bahwa salib ataupun Yesus Kristus adalah orang yang dari Nazaret, tukang kayu, yang akhirnya ditangkap dengan keadaan tidak berdaya, dia dipaku di atas kayu salib, suatu hukuman yang paling hina untuk orang pada waktu itu. Jadi orang yang demikian, ya, seperti Tuhan Yesus, di mata orang-orang Romawi itu adalah orang yang sangat lemah, orang yang tidak berdaya,
Orang yang kemudian dipaku, dihukum dengan keadaan tidak berdaya. Jadi untuk orang-orang Romawi, pemberitakan Injil itu adalah sesuatu yang tidak ada artinya. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai 24 ya. Saya di sini ada tulis di sini. Jadi 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Di sini dikatakan orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib, untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi di sini Paulus mengatakan bahwa dia tidak merasa malu terhadap Injil dalam pemberitakan Injil, walaupun orang yang akan dihadapinya adalah orang-orang yang bukan Yahudi, yang menganggap bahwa Injil itu merupakan suatu kebodohan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa orang-orang Yunani sangat suka dengan filsafat ya. Para ahli-ahli filsafat banyak yang keluar dari antara mereka. Jadi bagi mereka Injil adalah sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak ada artinya. Sehingga dikatakan di sini merupakan suatu kebodohan ya. Jadi kalau seandainya Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada mereka, mungkin Paulus pertama-tama akan ditertawakan terlebih dahulu ya. Dan kalau mentalnya tidak kuat, kalau keyakinannya tidak kuat, kalau dia tidak sungguh-sungguh yakin akan kuasa Injil itu, maka dia akan merasa malu dan mundur ya. Tetapi dia katakan tidak merasa malu. Nah, pertanyaan kita adalah mengapa Rasul Paulus tidak merasa malu akan Injil? Ya, ini adalah satu hal yang penting karena ini juga mestinya merupakan sikap yang harus setiap kita miliki ya. Mengapa Paulus di sini mengatakan bahwa dia tidak merasa malu? Nah, pertama-tama kita melihat bahwa Paulus mengatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, pertama-tama dia mengatakan sebab aku mempunyai keyakinan atau aku tidak merasa malu akan Injil ya. Injil di dalam bahasa aslinya adalah Evangelion ya. Kita tahu kalau di dalam bahasa Indonesia kita ada yang namanya evangelis ya. Evangelis itu adalah pekabar Injil ya, atau penginjil ya. Kalau ada gereja-gereja tertentu yang sebelum mereka ditahbiskan jadi pendeta, mereka terlebih dahulu ditahbiskan sebagai penginjil ya. Jadi setelah lulus dari sekolah teologi, mereka ditahbiskan sebagai penginjil. Setelah melayani satu masa, mereka sudah siap untuk menggembalakan suatu gereja, baru mereka ditahbiskan sebagai pendeta ya, karena pendeta itu sama dengan gembala. Kalau penginjil itu biasanya masih mungkin keluar mengabarkan Injil dan melakukan pelayanan-pelayanan dengan lebih bersifat serabutan istilahnya ya, daripada seperti gembala yang lebih terfokus untuk menggembalakan sidang jemaat. Jadi Evangelion itu adalah istilah yang dipakai untuk Injil ya. Evangelion ini aslinya kata Yunaninya itu mempunyai pengertian tentang kabar baik.
the glad tidings of the kingdom of God soon to be set up. Ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus selalu berteriak bahwa kerajaan Allah sudah dekat, ya. Ataupun tentang kabar baik tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, atau suatu proklamasi tentang anugerah Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam hidupnya, ya. Jadi kita melihat bahwa Paulus dengan sangat jelas mengetahui bahwa Injil yang dia sampaikan itu adalah kabar baik. Kalau kita tahu bahwa Injil yang kita sampaikan adalah kabar baik, kita juga tidak akan merasa malu, kan? Begitu kan? Jadi Paulus mengatakan tidak merasa malu. Kemudian yang kedua, dia mengatakan Injil bukan saja kabar baik, tetapi kabar baik tentang Allah, tentang kekuatan Allah, ya. Dalam bahasa aslinya dunamis, itu adalah kuasa Allah, ya. Kemampuan Allah untuk melakukan mujizat, kuasa Allah untuk menyatakan keselamatan kepada manusia. Jadi Paulus dia tidak merasa malu akan Injil, karena dia tahu bahwa di dalam menyampaikan Injil, dia bukan menyampaikan tentang kekuatan diri sendiri atau kekuatan orang lain, bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan daripada Allah. Dan kekuatan daripada Allah yang dimaksudkan di sini adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, di sini dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Di sini saya akan membahas sedikit tentang teologia keselamatan, ya. Nah, kita tahu bahwa ada satu istilah yang namanya universal salvation, ya. Keselamatan yang bersifat universal atau Christian universalism. Jadi Kristen universalisme, ya. Jadi ada konsep yang demikian yang mengatakan bahwa Yesus Kristus pada akhirnya akan menyelamatkan semua orang, ya. Jadi universal, ya, semua orang. Tetapi kita percaya, ya, iman kita adalah memang benar bahwa hasil karya keselamatan Tuhan Yesus, ya, mampu menyelamatkan semua orang, tetapi hanya orang-orang yang percaya yang akan diselamatkan. Jadi ini adalah hal yang berbeda dengan universal salvation yang kita pernah dengar, ya. Lalu kita melihat di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu pertama-tama akan datang kepada Yahudi, tetapi juga akan diberikan kepada orang Yunani, ya. Jadi Rasul Paulus di sini dikatakan bahwa keselamatan itu pertama-tama datang kepada orang Yahudi. Nanti kalau kita sudah sampai ke Roma pasal yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, di situ kita akan melihat dengan sangat jelas. Bahkan dikatakan karena kejatuhan orang Yahudi, maka kita mempunyai kesempatan untuk menerima keselamatan, ya. Nah, itu memang cara Allah bekerja. Ya, itu adalah sesuatu penjelasan yang bersifat superficial, sesuatu penjelasan yang bisa dilihat. Tetapi sebenarnya di dalam catatan Alkitab, ya, rencana Allah untuk keselamatan itu tidak berhenti pada orang Yahudi. Bukan karena orang Yahudi itu gagal baru keselamatan itu datang kepada orang bukan Yahudi. Tetapi kalau kita melihat di dalam panggilan Abraham, ya, di dalam panggilan Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberkati Abraham dan Abraham akan menjadi berkat bagi semua bangsa, ya. Jadi Tuhan akan memberkati Abraham supaya Abraham menjadi berkat. Jadi memang keselamatan itu disediakan
kepada semua orang, tetapi disampaikan kepada semua orang melalui keturunan Abraham. Tetapi karena keturunan Abraham itu gagal untuk menyampaikan keselamatan kepada bangsa lain, maka ya Tuhan memakai cara yang lain untuk menolong kita menerima akan keselamatan itu. Jadi sebenarnya dari awal-awal dalam rencana Allah sudah disediakan keselamatan itu untuk segala bangsa, ya, melalui Yahudi terlebih dahulu. Jadi sampai di sini kira-kira ada pertanyaan enggak? Tadi mau menjelaskan dulu Pak mengenai orang Yahudi itu bukan gagal, tapi maksudnya memang rencana Allah Ya. orang Yahudi. Ya. Coba kita baca di dalam Roma, ya, Roma pasal yang ke-11. Ayat yang pertama dikatakan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Yang dimaksudkan dengan umatnya di sini adalah orang Yahudi, ya. Lalu dikatakan sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dan keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadu Israel kepada Allah? Kemudian kita membaca lagi di dalam ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, maka aku bertanya. Jadi Paulus itu sendiri terus bertanya. Kita melihat Paulus di dalam menulis surat Roma, dia sedang berpikir, dan dia berpikir itu artinya dia berbicara kepada diri sendiri, ya. Dia mengatakan, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Nah, jadi Rasul Paulus sebenarnya mengatakan sebenarnya orang Israel tidak perlu harus tersandung dan jatuh baru Injil bisa disampaikan kepada bangsa lain, ya. Sebenarnya Allah memanggil mereka untuk menyampaikan Injil kepada bangsa lain. Tetapi karena mereka gagal, nah dikatakan di sini mereka tersandung. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-11, ya, sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Jadi di sini kita melihat dari secara superficial, secara luar kita kelihatannya sepertinya gara-gara orang Israel gagal baru Injil disampaikan kepada orang bukan Yahudi. Tetapi sebenarnya kalau mereka setia seperti Abraham menjadi berkat bagi bangsa lain, menyampaikan Injil kepada bangsa lain, mereka tidak perlu gagal, ya, tidak perlu jatuh. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Itu pelanggaran apa ya yang dilakukan orang Yahudi? Mereka mereka pertama, banyak orang Yahudi tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan sampai hari ini kita tahu, ya. Yang kedua, mereka menganggap bahwa orang bukan Yahudi itu adalah orang kafir. Yang dimaksudkan dengan kafir adalah orang yang tidak berhak mengenal Tuhan, orang yang tidak berhak untuk menyembah Tuhan. Itu istilah kafir sebenarnya. Jadi sebenarnya Allah mau memakai mereka untuk menyampaikan kasih-Nya kepada bangsa lain, supaya membawa bangsa lain juga menjadi umat Allah, menyembah Allah. Tetapi mereka gagal, mereka melanggar akan kasih Allah ini, dan mereka menganggap orang bukan Yahudi itu kafir, tidak layak untuk menyembah Tuhan. Itu artinya. Oh gitu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, ya, supaya kita lebih jelas. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa sebenarnya keselamatan yang Tuhan berikan itu kepada setiap orang, bukan hanya orang Yahudi saja. Cuma Tuhan menyatakan keselamatannya pertama-tama melalui orang Yahudi. Dan Tuhan rindu agar supaya orang Yahudi itu menjadi berkat bagi orang. Yes. Ya. Ngomong pertama-tama orang Yahudi. Ya. Setahu saya Yahudi ini sekarang bukan
dia nggak percaya Kristus sebagai juru selamat. Ya, betul. Orang Yahudi. Goal Paulus nggak tercapai waktu itu. Bukan. Goal Paulus itu adalah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang bukan Yahudi. Itu panggilan dia. Cuma di situ di dalam Roma dia tidak menjelaskan bahwa dia bertujuan untuk meyakinkan orang Yahudi. Tetapi pada akhirnya orang Yahudi tetap akan diselamatkan menurut Paulus. Cuma itu waktunya Tuhan. Dan itu bukan bebannya Paulus. Oh, berarti dengan kata lain Paulus tahu kalau Yahudi bakal diselamatkan. Ya, menurut ya. Tapi bukan semua. Artinya Tuhan tidak meninggalkan orang Yahudi. Satu hari orang Yahudi akan kembali kepada Tuhan juga. Tapi berapa banyak ya tidak dikatakan di situ. Iya. Ya. Seperti kayak zamannya Abraham dari dulu, zamannya Adam Hawa, berarti kan belum ada Kristus Yesus. Berarti orang-orang yang anak cucunya dari zamannya Adam Hawa itu yang kayak Abraham turunannya gitu, nggak semuanya mungkin diselamatkan berarti, atau semuanya diselamatkan berarti. Tidak semua. Ya. Cuma nanti kalau kita membahas terus, kita akan melihat Tuhan berbicara tentang orang yang di bawah hukum Taurat dan orang yang tidak di bawah hukum Taurat. Tuhan punya caranya untuk menyelamatkan mereka. Oh, jadi kita Ya, cara Tuhan, betul. Dan juga penjelasan yang saya dapati ya. tentang hal itu, bagaimana orang-orang di Perjanjian Lama itu percaya pada Yesus, tapi Yesus belum lahir kok. Ya. Yesus belum mati, bagaimana mereka bisa selamat? Jadi penjelasannya itu kalau kita yang hidup setelah Yesus mati dan bangkit, kita percaya kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit. Ya. Kalau mereka di Perjanjian Lama, mereka percaya juru selamat yang akan mati dan bangkit. Ya, bisa begitu. Cuma ini itu kan waktu itu mereka konsepnya Mesias. Ya. Cuma waktu Tuhan Yesus datang, mereka tidak yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Ya. Ya memang itu salah satu penjelasan yang bagus. Di lain sisi juga waktu Abraham dikatakan dia dibenarkan karena iman, itu karena dia percaya apa yang dikatakan Allah. Ya, dia sama sekali percaya gitu. Jadi tetap iman, cuma waktu itu apa yang Tuhan katakan dia percaya gitu. Tapi yang dikatakan Tuhan itu khususnya akan datangnya juru selamat. Ya, itu tentang perjanjian janji Mesias ya. Ya, memang kalau kita melihat kedatangan Tuhan Yesus bagi orang perjanjian lama itu adalah penantian, bagi orang perjanjian baru adalah Mesias yang sudah datang, dan kita juga menanti Mesias yang akan datang. Ya, jadi Paulus berasa tidak malu akan Injil, ya. Dia mempunyai keyakinan yang kokoh tentang Injil. Itu karena pertama dia percaya Injil itu adalah kekuatan Allah. Kabar baik tentang keselamatan itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-17 itu ya ada istilah sebab. Sebab itu adalah kata sambung yang menyambungkan ayat yang ke-16. Dia mengatakan dia tidak merasa malu terhadap Injil karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Lalu dia katakan sebab di dalam Injil, ya, sebab di dalamnya adalah di dalam Injil nyata kebenaran Allah, ya. Jadi inti daripada Injil, ya, inti daripada Injil itu sebenarnya adalah menyatakan kebenaran Allah. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan menyatakan kebenaran Allah ada beberapa penjelasan. Ya, pertama-tama menyatakan kebenaran Allah itu menyatakan bahwa Allah itu benar dan adil. Ya, Allah itu benar dan adil. Jadi kalau kita melihat Allah itu dikatakan benar dan adil, maka kata yang Allah ucapkan itu harus
dinyatakan. Ya. Seperti dikatakan dosa harus dihukum. Ya. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, ya, di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, di situ Tuhan mengatakan kepada Adam bahwa semua buah yang di dalam taman itu boleh dia makan, hanya buah tentang pengetahuan yang benar dan yang baik, yang benar dan yang salah itu tidak boleh dimakan. Begitu kan? Jadi kalau mereka memakannya, Tuhan mengatakan apa? Maka mereka akan mati. Nah, itu adalah hukuman dosa. Ya, seperti juga di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dikatakan bahwa semua orang telah melakukan dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan hukum upah dosa adalah mati. Lalu kalau kematian itu tidak terjadi, ya, kalau tidak ada kematian untuk menyatakan tentang hukuman akibat dosa itu, dan Tuhan menyelamatkan manusia, maka mungkin Tuhan dinyatakan tidak benar, ya. Maka Tuhan dinyatakan tidak benar. Jadi di dalam 2 Korintus, ya, coba kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21, ya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 dikatakan dia di sini adalah Tuhan Yesus, ya. Dia atau Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya, di sini adalah Allah, ya, Bapa, telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Allah dikatakan bahwa di dalam Injil nyata kebenaran Allah pertama-tama menunjukkan bahwa Allah itu benar dan adil, bahwa dosa manusia harus dihukum, dan bagaimana Allah menghukum dosa manusia, dan hukuman itu dijatuhkan bukan kepada kita, tetapi dijatuhkan di atas diri Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan Tuhan Yesus yang sebenarnya tidak ada dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Sehingga kalau kita membaca Alkitab, dikatakan pada waktu Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, Tuhan Yesus berteriak apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, kita tahu Trinitas, Allah Tritunggal, itu tidak terpisah-pisah. Tetapi waktu itu Tuhan Yesus dalam keadaan sebagai manusia yang menanggung dosa kita, yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5:21, dibuatnya menjadi dosa karena kita, yaitu dosa setiap manusia yang percaya ditanggungkan di atas diri Tuhan Yesus. Jadi kalau kita baca baik-baik di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21, dikatakan Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Yesus kita yang sebenarnya adalah orang berdosa menjadi tidak berdosa. Dibenarkan, ya, menjadi tidak berdosa oleh Allah. Jadi dosa yang kita miliki ditanggungkan ke atas diri Tuhan Yesus sehingga kita boleh bebas. Jadi sebenarnya salib itu menyatakan dua karakter Allah yang sangat esensial. Yang pertama adalah karakter kasih Allah. Yang kedua adalah karakter keadilan Allah. Ya, kasih Allah adalah karena Dia tahu manusia tidak dapat menyelesaikan dosanya, Dia mengutus putranya untuk menggantikan manusia. Yaitu kasih Allah. Keadilan Allah adalah bahwa Tuhan pernah berkata, dosa, pada waktu manusia berdosa, manusia harus mati. Jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu untuk memuaskan tuntutan keadilan Allah. Ya, kalau Yesus tidak mati lalu kita diselamatkan, keadilan, tuntutan keadilan Allah tidak terpenuhi. Ya, tidak terpenuhi. Jadi Allah
menyatakan kebenarannya melalui Injil, artinya tuntutan kasih Allah dan tuntutan keadilan Allah itu dinyatakan dengan sempurna di atas kayu salib. Jadi ini yang dimaksudkan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Kemudian karena Yesus Kristus dijadikan dosa karena kita, ya. Karena Yesus Kristus dijadikan dosa karena kita, maka kita dibenarkan. Artinya manusia dinyatakan benar di hadapan Allah, ya. Manusia dinyatakan benar di hadapan Allah. Manusia yang tadinya dinyatakan berdosa di hadapan Allah, sekarang manusia dinyatakan benar di hadapan Allah. Nah, kebenaran Allah di sini bukan hanya menunjukkan tentang sifat dan karakter Allah, tetapi istilah kebenaran di sini di dalam bahasa aslinya itu sama dengan pernyataan benar gitu. Digunakan biasanya di dalam pengadilan, ya, digunakan di dalam pengadilan. Seseorang dikatakan benar atau salah, ya. Dan kan biasanya hakim akan memutuskan, ya. Memutuskan kalau orang ini benar atau orang ini bersalah. Jadi di depan tahta pengadilan Tuhan, karena Yesus mati di atas kayu salib, maka kita tidak dikatakan salah, tetapi kita dikatakan benar karena Yesus Kristus. Jadi kebenaran itu diberikan kepada kita. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, kalau diterjemahkan di dalam NIV dikatakan, but of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. Jadi sebenarnya kalau diterjemahkan secara hurufiah daripada bahasa Yunani, itu adalah Tuhan Yesus, ya. Tuhan, kita berada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang mana? Yang adalah dijadikan sebagai hikmat, sebagai kebenaran, sebagai pengudusan, dan sebagai penebus bagi kita. Jadi Yesus Kristus, Dia bukan hanya hikmat, Dia juga kebenaran bagi kita, Dia juga pengudusan bagi kita, dan Dia juga penebus bagi kita. Jadi kita manusia dinyatakan benar, ya. Kita manusia dinyatakan benar. Kemudian di dalam ayat yang ke-17 dikatakan kebenaran kita dijadikan benar, kebenaran yang kita terima daripada Allah itu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kebenaran yang dari iman kepada iman. Artinya kita diselamatkan melalui iman. Kemudian hidup sehari-hari kita, ya, hidup sehari-hari kita supaya kita bisa selalu dekat dengan Tuhan, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu selalu erat dan bertumbuh, ya, dan berkembang dengan baik. Kita harus melakukannya melalui iman kita kepada Tuhan. Nah, yang dimaksudkan dengan iman di sini sebenarnya adalah kalau kita melihat terjemahan dalam bahasa Ibraninya itu adalah emunah. Itu artinya faithfulness, truth, faithfully, ya. Jadi suatu bukan hanya percaya, tetapi suatu kesetiaan, suatu keteguhan, ya, suatu keyakinan yang kokoh gitu. Jadi kesetiaan kita kepada Tuhan, kita di dalam mengikuti segala perintah Tuhan, kita di dalam berpegang teguh pada janji dan juga pada bimbingan Tuhan, itu yang akan melindungi, memelihara, menolong kita supaya kita tetap kuat, ya, di dalam situasi apapun juga.
Nah, khususnya dalam masa-masa sekarang ini, ya, kita melihat ada orang Kristen yang mungkin mulai lemah, mulai bersungut-sungut di hadapan Tuhan, mulai bertanya-tanya mengapa semuanya ini terjadi. Tetapi ada orang Kristen juga yang di tengah-tengah situasi yang demikian malah imannya semakin kuat, semakin berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, itu melihat bagaimana kita melatih diri kita untuk semakin setia kepada Tuhan di tengah-tengah situasi apapun juga. Melatih kita semakin memegang erat akan janji Tuhan di dalam situasi apapun juga. Dan melatih kita supaya tetap bersiap sedia walaupun harus berkorban untuk alasan apapun juga. Ya, kita siap. Jadi itu yang akan menolong kita. Itu merupakan wujud-wujud yang nyata daripada iman kita. Nah, di sini kita melihat, jadi Paulus mengatakan kita menerima kebenaran Tuhan dimulai dengan iman dan akan memimpin kepada imannya. Sampai terakhir kita akan juga berada di dalam Tuhan karena kita tetap percaya kepada Dia. Lalu dikatakan kalimat yang terakhir, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, kalimat ini dikutip Paulus dari Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat, ya. Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Orang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi kita melihat di sini dikatakan Paulus dia tidak merasa malu karena Injil. Pertama-tama karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, karena Injil menyatakan kebenaran Allah sehingga kita boleh dibenarkan di hadapan Allah, dan kita akan terus mengalami hubungan yang indah. Kalau kita dibenarkan oleh Allah berarti hubungan kita dibereskan, ya. Dosa kita dibereskan. Penghalang hubungan kita dengan Allah disingkirkan. Ya, kalau penghalang hubungan kita dengan Allah yang adalah dosa sudah disingkirkan, maka kita berhubungan baik dengan Tuhan, dan hubungan itu akan terpelihara kalau kita tetap beriman kepada Dia. Ya. Bukan berarti itu akan hilang, tetapi kadang-kadang yang seperti minggu lalu kita katakan bisa naik turun itu. Nah, itu akan kita jelaskan kemudian tentang sanctification itu, ya, tentang pengudusan itu. Baik, saya rasa sampai di sini. Apakah ada pertanyaan?